Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rihlah Qalbu, tempat di mana kisah para pejuang sejati Islam dihidupkan kembali dan kita belajar dari cahaya kehidupan mereka yang penuh hikmah. Kalau kamu suka kisah penuh inspirasi dari para sahabat Nabi, klik like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan yang paling penting subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa selanjutnya. Dan hari ini kita akan menyelami kehidupan salah satu sahabat paling dermawan, paling jujur dalam berdagang, dan salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pegang posisi dudukmu karena kisah ini bisa saja mengubah cara pandangmu tentang harta, perjuangan, dan arti menjadi muslim sejati. Namanya harum dalam sejarah Islam. Ia saudagar dermawan dan pejuang. Harta tak pernah menjadikannya sombong, justru membawanya ke surga. Dialah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, salah satu dari asyarah mubasysyarah bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, dan Abdurrahman bin Auf di surga. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk Islam. Ia berasal dari Banu Zuhrah, kabilah yang sama dengan ibunda Nabi, Aminah. Ia masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Sejak saat itu ia tinggalkan kemewahan jahiliyah dan memilih jalan penuh ujian. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia ikut hijrah ke Habasyah lalu ke Madinah. Di sana sebuah peristiwa besar terjadi. Ketika kaum muhajirin tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka dengan kaum Ansar. Abdurrahman dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', salah satu orang terkaya di Madinah. Sa'ad berkata, "Aku orang terkaya di Madinah, aku akan berikan setengah hartaku untukmu, dan pilihlah salah satu dari istriku untuk kau nikahi setelah aku menceraikannya." Tapi Abdurrahman menjawab dengan indah, "Semoga Allah memberkahimu dalam keluargamu dan hartamu. Tunjukkan aku di mana pasar berada." Dari situlah ia mulai membangun kembali usahanya dari nol tanpa membawa 1 dirham pun. Allah bukakan pintu rezeki lebar untuknya. Ia berdagang dengan jujur dan bersih, tak pernah menipu, tak pernah menunda hak orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada." Abdurrahman kaya luar biasa. Ia memiliki 1000 ekor unta, 100 kuda perang, dan kebun yang luas di Madinah. Tapi saat ia wafat, ia menangis. Ia berkata, Mus'ab bin Umair lebih muda. Tapi saat ia wafat, ia menangis. Ia berkata, Mus'ab bin Umair lebih mulia dariku, tapi ia wafat dengan hanya sehelai kain, sedang aku hidup bergelimang harta. Aku khawatir Allah telah menyegerakan pahalaku di dunia. Pernah suatu hari Madinah geger, sebuah kafilah dagang besar tiba, terdiri dari 700 ekor unta, penuh dengan makanan, minyak, dan kebutuhan lainnya. Orang-orang berkata, "Ini milik Abdurrahman bin Auf." Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, "Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdurrahman akan masuk surga dengan merangkak karena kekayaannya." Lalu Abdurrahman bin Auf menangis dan berkata, "Semoga aku bisa masuk surga berjalan. Semua unta dan barang-barangnya aku sedekahkan di jalan Allah." Dalam perang Tabuk ia menyumbangkan 40.000 dinar emas. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan membahayakan Abdurrahman bin Auf apapun yang dilakukannya setelah ini." Jangan kira ia hanya berdagang. Abdurrahman bin Auf ikut berperang bersama Nabi SAW di perang Badar, Uhud, Khandaq, dan seluruh peperangan besar lainnya. Di Uhud ia luka parah, 20 lebih luka di tubuhnya,
Satu kakinya pincang, dua gigi depannya patah. Tapi ia tak pernah berhenti mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hartanya dan nyawanya. Di masa akhir hidupnya ia tetap bersedekah. Ia meninggalkan wasiat untuk memberikan 50.000 dinar kepada para pejuang perang Badar dan mewariskan sebuah kebun kepada istri-istri Nabi agar mereka tercukupi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ia wafat di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Jenazahnya disolatkan oleh Khalifah Utsman dan dimakamkan di Baqi. Umar bin Khattab berkata, "Wahai Abdurrahman, engkau adalah pemimpin dunia dan akhirat insyaallah." Abdurrahman bin Auf membuktikan bahwa kekayaan bisa menjadi jalan ke surga asal kita amanah, dermawan, dan tidak cinta dunia. Ia tak pernah mengambil 1 dinar pun dari Baitul Mal, tak pernah menggunakan hartanya untuk menindas, tapi selalu bersyukur dan memberi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ada banyak sahabatku yang tidak mencintai dunia, tapi jika kalian ingin melihat contoh yang paling amanah dalam harta, lihatlah Abdurrahman bin Auf." Jika kisah ini menyentuh hatimu, klik like, komentar, dan bagikan ke orang-orang yang ingin belajar Islam lebih dalam. Jangan lupa subscribe untuk kisah sahabat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga kita bisa sebaik Abdurrahman bin Auf dalam kejujuran, amanah, dan derma. Amin.